Selamat datang di Bijak News Rabu 20 Agustus 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan praktik serakanomics seperti penimbunan, manipulasi distribusi, hingga pengejaran keuntungan berlebihan akan ditindak tegas sesuai hukum. Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus lalu, Prabowo menegaskan untuk melindungi konsumen Indonesia, pemerintah yang saya pimpin akan selalu mewaspadai kecurangan-kecurangan, manipulasi, penipuan, upaya penimbunan, dan menahan distribusi bahan pangan. Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapapun yang berani manipulasi dan melanggar, kami akan proses hukum. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menambahkan bahwa serakanomics juga mencakup kriminal ekonomi seperti pengoplosan beras dan tindakan tegas sudah mulai dilakukan terhadap konsesi lahan, perkebunan ilegal, termasuk penyitaan lahan dan keuntungan yang diperoleh secara ilegal. Analis politik Agung Baskoro dan Dewan Pakar Apindo Danang Girindra Wardana menekankan bahwa fenomena serakanomik bukan hanya terjadi di dunia usaha, tetapi juga melibatkan oknum pejabat dan pemusatan ekonomi politik yang menciptakan oligarki. Agung menyebut upaya Prabowo mirip narasi pemimpin Amerika Latin untuk memberantas ekonomi bawah tanah dan memastikan pendapatan negara. Sementara Danang menyoroti perlunya konversi pidato menjadi kebijakan dan penindakan hukum nyata agar pemusatan ekonomi pada segelintir pihak tidak terus berlangsung. Satgas Khusus Serakanomik dibentuk untuk menindak secara konkret melibatkan aparat TNI, Polri, Kejaksaan, dan kementerian terkait, memastikan pidato Presiden diimplementasikan secara sistematis dan publik dapat memantau pelaksanaannya. Informasi kesehatan viral di X, netizen rutin minum matcha, klaim jerawat membaik. Dr. Uri menjelaskan matcha mengandung EGCG, antiinflamasi, antimikroba, tapi pola hidup sehat tetap penting. Informasi nasional, BPJPH gratiskan sertifikat halal untuk warteg, warsun, dan warung padang agar lebih mudah bersertifikasi. Tingkatkan standar, daya saing, dan kepercayaan konsumen pada Rabu 20 Agustus. Informasi ekonomi, tunjangan perumahan DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan disorot publik. DPR anggap wajar sebagai pengganti rumah dinas, meski masyarakat nilai tidak pantas di tengah keuangan negara terbatas pada Rabu 20 Agustus. Informasi luar negeri, Cina harap pemilu Myanmar 28 Desember 2025 pulihkan stabilitas dan dorong transisi politik, kata juru bicara Kemenlu Mao Ning pada Selasa 19 Agustus. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.